Perkenalkan, nama saya Yuni Bella Situmorang, NIM 210811020094, kelas genap Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Samratulangi. Di sini saya akan mengulas sebuah buku bidang administrasi bisnis. Berikutnya, kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu identitas buku. Judul buku Pengantar Bisnis Era Revolusi Industri 4.0, penulis Eko Purwanto, penerbit Sasanti Institute, nomor buku ISBN 978-623-7893-141. Buku ini adalah cetakan pertama. Jumlah halaman 104 halaman. Yang kedua, bagian orientasi. Bisnis merupakan kegiatan untuk menghasilkan sesuatu baik barang maupun jasa atau layanan. Tujuan bisnis adalah melayani kebutuhan pelanggan dan mendapatkan keuntungan atau profit, menyediakan produk berupa barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen, serta memperoleh keuntungan dari aktivitas yang dilakukan. Buku ini ditulis oleh Eko Purwanto yang berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Beliau menjadi ketua jurusan manajemen dan ketua program studi Magister Manajemen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jawa Timur, dan juga menjadi ketua ISI Surabaya. Salah satu karyanya yang hingga kini masih terus digunakan yaitu buku Pengantar Bisnis yang akan saya ulas pada video ini. Bagian yang ketiga, tafsiran isi. Pada bab 1 buku ini dijabarkan mengenai bisnis dan tujuannya, kegiatan apa saja yang dilakukan. Pada bab ini juga dijelaskan bagaimana cara berbisnis yang baik dan jujur. Dalam satu bisnis diperlukan berbagai faktor produksi. Bab 2, banyak kegiatan yang dilakukan di masyarakat, memerlukan pengelolaan yang efektif dan efisien. Salah satu yang harus diketahui ialah lingkungan bisnis. Proses kegiatan bisnis. Kegiatan bisnis merupakan proses kegiatan oleh individu atau kelompok melalui proses penciptaan, pertukaran kebutuhan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan khususnya secara finansial. Bab 3, dijelaskan setiap usaha bisnis yang berkembang memiliki karakteristik yang berbeda baik dari segi modal, skala usaha, kepemilikan, maupun operasional kegiatannya. Untuk itu, perlu pengelolaan yang spesifik dan berbeda antara satu usaha dengan yang lain, agar dapat berkembang dan mampu bersaing dalam lingkungan bisnis. Dalam memilih bentuk usaha, perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki. Pada bab 4 ini, aktivitas kegiatan bisnis memerlukan pengelolaan yang cermat, sehingga akan mampu memberikan keuntungan bagi pemilik modal. Perusahaan yang mampu mengelola usahanya dengan baik akan mampu berkembang dan memperoleh kesuksesan. Sedangkan usaha yang tanpa pengelolaan yang baik lambat laun akan mengalami kemunduran dan kalah bersaing dengan usaha lain yang ada. Bab yang kelima dijelaskan bagaimana cara menjalankan bisnis secara etis dan sudut pandang bisnis. Jika bisnis memberikan kontribusi yang menyenangkan bagi masyarakat, tentu masyarakat memberikan respon yang sama. Sebaliknya, jika bisnis memberikan image yang tidak menyenangkan, maka masyarakat tentu tidak menyenangi terhadap bisnis yang bersangkutan. Bab 6 menjelaskan tentang konsep bisnis dan kewirausahaan. Untuk memulai berbisnis, kita harus memiliki visi dan misi bisnis. Seorang wirausahaan atau pebisnis harus memiliki keinginan untuk berprestasi dan bertanggung jawab, memiliki persepsi pada risiko, aktif dan energi, memiliki persepsi pada kemungkinan keberhasilan usahanya, memiliki orientasi terhadap masa depan, dapat dirangsang dengan umpan balik yang diterimanya, terampil dalam mengelola, dan mempunyai sikap bahwa uang bukan merupakan tujuan pertama. Bab 7, penulis memberikan penjelasan tentang bisnis internasional. Bisnis internasional merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan antar negara yang satu dengan negara yang lain. Bisnis internasional lebih banyak hambatan daripada pasar domestik. Suatu negara pada umumnya akan mengkonsentrasikan untuk berproduksi dan mengekspor komoditi yang mana dia memiliki keunggulan komparatif yang paling baik dan kemudian mengimpor komoditi yang mana mereka memiliki keunggulan komparatif yang terjelek atau kelemahan yang terbesar. Pada bab yang ke-8 menjelaskan tentang fungsi manajemen sumber daya manusia dalam perusahaan. Dalam bab ini, tujuan dari manajemen SDM ialah meningkatkan kontribusi produktif orang-orang yang ada dalam perusahaan melalui sejumlah cara yang bertanggung jawab secara strategis, etis, dan sosial.
Kemudian bab 9 menjelaskan tentang fungsi manajemen pemasaran dalam perusahaan. Setiap fungsi manajemen memberikan kontribusi tertentu pada saat penyusunan strategi pada level yang berbeda. Dalam penyusunan konsep strategi pemasaran, tidak terlepas dari aktivitas manajemen pemasaran. Bab 10 ini menjelaskan tentang manajemen keuangan. Kesuksesan suatu perusahaan dipengaruhi oleh kemampuan manajer keuangan untuk beradaptasi terhadap perusahaan, meningkatkan dana perusahaan sehingga kebutuhan perusahaan dapat terpenuhi. Investasi dalam aset-aset perusahaan dan kemampuan mengelolanya secara bijaksana. Apabila perusahaannya dapat dikembangkan dengan baik oleh manajer keuangan, maka pada gilirannya kondisi perekonomian secara keseluruhan juga menjadi lebih baik. Bab 11 membahas tentang manajemen produksi, kegiatan produksi atau fungsi produksi, pelaksanaan maupun pencapaian tujuan bagi produksi menjadi tanggung jawab manajer produksi. Pada fungsi produksi di sini, seorang manajer produksi akan menghadapi masalah yang berkaitan dengan perusahaan secara keseluruhan dan harus diatasinya. Bab yang terakhir atau bab 12 membahas tentang sistem informasi manajemen atau SIM. Sistem informasi manajemen adalah pendekatan-pendekatan yang direncanakan dan disusun untuk memberikan bantuan yang piawai memudahkan proses manajerial kepada pejabat pimpinan. Dalam hubungannya antara manajemen dan SIM adalah untuk mengambil keputusan, di mana suatu kegiatan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat dibutuhkan untuk memperbaiki hasil sistem keseluruhan dalam batas waktu tertentu. Yang keempat, evaluasi. Pertama, kelebihan. Bapak Eko Purwanto memiliki ciri khas sendiri dengan menulis buku seputar bisnis yang sangat bermanfaat bagi pembacanya. Buku yang ditulis oleh beliau memiliki bentuk yang simpel dan cover yang menarik untuk dibaca. Buku ini menggunakan bahasa yang sangat jelas dan sesuai dengan yang dibutuhkan dalam mempelajari buku ini. Kemudian mengikuti perkembangan bisnis dan perkembangan di masyarakat. Kedua, kekurangan. Penggunaan kata yang sangat rumit dibaca, menggunakan banyak istilah, namun hal ini bisa jadi kelemahan atau justru kelebihan bagi kalangan tertentu, terutama untuk peserta didik yang sedang menempuh pendidikan tinggi. Buku ini tidak banyak menggunakan gambar ilustrasi sehingga pembaca harus cermat dalam membaca. Yang kelima atau bagian yang terakhir yaitu rangkuman. Buku pengantar bisnis era revolusi industri 4.0 sangat berguna untuk para mahasiswa dan para pembaca lainnya. Buku ini terdiri dari 12 bab yang sangat menarik pembacanya. Informasi yang diberikan dalam buku ini sangat terperinci dan mampu dijadikan sebagai patokan untuk memulai suatu bisnis. Terima kasih sudah menonton video saya tentang mengulas sebuah buku bidang administrasi bisnis.